Game dengan early game yang harusnya ini akan bermain sangat agresif. Oke. Kita akan lihat bersama-sama match point di depan mata untuk Diton. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan atau Onyx Portiwi akan mendapatkan kemenangan perdana mereka? Yap, mari kita menuju ke Line of Down di match kedua, game kedua, Onyx Portiwi versus Sports. Dan aku penasaran nih, apakah bisa Guinevere mengimbangi Jauhead Suyo yang udah terkenal dua hero yang bakal bisa ngedominasi jungle di menit-menit awal ini nih, Ul. Sepertinya kalau mengimbangi belum ya, secara farming speed ya. Iya. Harusnya masih akan jauh lebih dipegang sama Suyo dan juga Jauhead yang sebenarnya tipikal Jauhead ini ada dua. Dia yang bisa bantuin farming atau yang ngerusuh jungle lawan dengan ejector. Jadi kalau ngeliat dari smart missile yang dipilih oleh Neil, ya berarti lebih ngebantuin aja nih farming pattern dari CLTZ-nya juga. Dan Guinevere dengan membawa Trill, membawa talent dari emblem mage-nya juga. Iya. Sepertinya akan ada build damage. Wow, nggak hybrid ya ternyata ya. Kayak lebih Mungkin ya. fokus ke arah item damage untuk magical jungle-nya. Dan sama-sama bergerak untuk Diton Esports dari bagian atas. Mereka meninggalkan sosok dari Namira dan sekarang bersamaan ke arah bagian tengah. Tapi terexpose, terkena Guinevere-nya dan Seth pun dipaksa untuk mundur dengan satu guiding win. Special Migration memang connect tadi, tapi terlalu ramai member dari Diton di sana. Iya. Masuk dengan Blade Surge Leafy, wow. Damage-nya sangat menyakitkan, hampir terpick off dengan Evil Queller. Masih bisa recall, dan mau nggak mau Pau harus nunggu di tengah untuk nggak kehilangan momentum dari minionnya. Yes, dan juga tadi walaupun memang special migration ya connect ke arah beberapa pemain tadi ya. Tapi or not ini loh yang akan bisa ngebuat dari Guinevere-nya itu bisa in tapi nggak bisa out. Betul. Ada efek freeze di sana. Dan sejauh ini ngelihat dari Turtle yang sudah muncul, kita tahu bagaimana potensi dari Suyo yang bahkan tidak dibiarkan sendirian. Ada patroli yang dilakukan juga oleh Rado dan juga Neil. Ini cukup berbahaya memang karena Seth sudah kehilangan banyak HP. Special Migration ke lini belakang menghindar dari jangkauan Frigid Glacier. Ditarik kembali, cukup aman tarik ulurnya. Tapi ejector karena Namira yang membuat dirinya terpick off. First Blood dipegang oleh Diton Esports. Wah, dan sepertinya kali ini Onyx Portiwi cukup kewalahan. Berbeda dengan game yang sebelumnya, di mana ada perlawanan yang bisa mereka lakukan. Tapi untuk kali ini cukup berat karena di menit yang kedua bahkan kehilangan purple buff. Kehilangan dari turtle-nya juga. Dan belum ada inisiasi lagi yang bisa dilakukan oleh Onyx Portiwi sejauh ini karena ini Neil ada di depan dan siapapun yang mendekat tidak segan-segan akan di-eject ke arah belakang. Wow, Special Migrations. Tapi follow up-nya belum ada dan Circling Eagle yang dibuka. Dihindari semuanya dengan satu Zaman Force dari Norea dan memaksa Onyx Portiwi kehilangan cukup banyak resource tadi. Iya, ada sedikit keraguan harusnya tadi ada Special Migration yang sebenarnya masuk. Cuman nggak ada Failed Requiem sebagai follow up-nya juga. Dan bahkan harus dipaksa untuk mundur lagi. Diton, mereka mencoba untuk menguasai dari setiap lini yang ada dan bahkan Norea dengan Harit. Ini satu hero yang sangat mahal menurut aku. Dan bahkan ini ngasih pressure yang cukup besar juga untuk Kipi. Iya, masih berada dalam kondisi yang tertekan ya. Karena lagi-lagi kombinasi Jauhead dan Suyo memang menguasai sekali nih. Early game dari game kedua ini. Dan sekarang bergerak secara bersamaan. 4 member Diton menghantui Namira di bagian atas. Flicker yang masih available memudahkan Namira harusnya untuk bisa bertahan apabila lagi-lagi melihat ada robot yang mengejarnya. Tapi ya kompensasi pun belum diterima sama Onyx Portiwi karena mereka masih under dari 3 laning yang berbeda. Special Migration save, Failed Requiem, follow up begitu cepat tapi yap dihindari. Satu Spear of Destruction belum mau coba di commit. Dan ya masih tarik ulur dulu nih Ul. Sebenarnya combo yang diharapkan cukup terbilang terkonsep ya. Iya. Dengan membawa Special Migration ditambah dengan Eternal's Guard. Dan sekarang tanpa adanya Failed Requiem tersebut. Wah ini ditabrakin dulu sih. Tapi ya Unstoppable Force memang terbuka dan itu hanya untuk mengamankan objektif netral yang kedua. Turtle kali ini dipegang kendali lagi oleh Diton dan ya memperjauh juga nih gap gold yang ada. Ya ini udah mulai dikuasai ya semuanya dari segi vision, dari segi landing juga. Dan bahkan dari segi objektif dipegang oleh Diton secara perlahan. Combo yang diharapkan sebenarnya tadi hampir bisa kita lihat. Namun Diton yang bermain grouping ini susah banget pastinya untuk bisa delivering damage secara instan. Karena secara gak langsung ya Leafy sebagai utility aja dan damage utama mereka ada di tangan dari Yipi. Yang dimana Yipinya masih berfokus terlebih dahulu untuk mencari pertukaran
mencicil kepada platingan di atas. Oke, memang full gold plating ya tadi berhasil dikantongi oleh Yipi. Tapi di bagian tengah lihat gimana kombinasi dari Special Migration Fail Requiem. Ejector dibuka, Namira yang dituju, flickernya pun gagal untuk bisa selamat. Dan ini bareng terus sih Diton, ngebuat ya pick off methods pun nggak bisa dijalankan. Terlihat tujuannya selanjutnya adalah Poe yang sekarang sudah mulai dipukul mundur. Chiltzy bermain dengan sangat agresif, 2 point kill yang dia kantongi benar-benar ngebuat ini jauh banget perbedaannya. Dan ini makin parah kayaknya keadaannya ya untuk Diton bisa mendapatkan banyaknya keuntungan, bahkan outer middle turret yang sangat-sangat mahal sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Dan build ternyata Seth ini lebih ke defensif dulu. Oke, Dan berarti Onyx Pertiwi hanya mengandalkan the real damage dealer-nya, the main damage dealer-nya itu di tangan dari Yipi. Dan Yipi ya dengan modal Corrosion Sight masih belum cukup sepertinya sebagai main damage dealer bagi Onyx Pertiwi. yang aku bikin penasaran adalah emblem yang diambil Mage dan Impurate juga. Aku kira dia bakal coba fokus ke magical item ya. Ada trail juga ya? Iya, ada trail juga. Tapi kali ini sepertinya masih coba dipaksa. Mengingat Namira yang nggak memiliki flicker dan follow up. Pernah pursuit dibuka tapi nggak ada cara untuk menghindar dari Frigid Glacier. Namira terpick off kembali, Turtle hadir dan lagi-lagi zaman Force Nore ya. Poe yang dituju, Yipi dikejar. Belum berhasil memang. Tapi memberikan free space untuk netral objektif ketiga. Dan diberikan saja ya, diikhlaskan saja dari Purple Buff, dari Turtle-nya lagi yang dieksekusi dengan waktu yang bersamaan. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk Onyx Pertiwi kali ini bisa mendapatkan pertukaran. Yipi bergerak ke arah bawah perlahan-lahan, setidaknya coba untuk memainkan lane-nya terlebih dahulu. Karena kalau kita ngelihat dari Diton mereka cukup minim ya untuk bisa split push, untuk bisa mainin lane jauhnya. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Onyx Pertiwi yaitu membawa ke arah Moskov. Iya, itu kondisi kemenangan untuk Onyx Pertiwi ya. Dimana Moskov di sini bebas banget dan nggak ada yang mudah dari Diton untuk mengejar ke landing jauh mereka. Tapi kondisi yang lain adalah lihat gimana Diton benar-benar kumpul terus dan dibayang-bayangi sama Ornot. Ini yang ngebuat Seth pun nggak bisa berbuat banyak sih. Iya, dan Seth memang sulit ya karena dari tadi Special Migration yang connect ini hanya menuju ke arah Neil. Sedangkan Neil bukan target optimal tentunya. Dengan Ejector, Chef langsung menghilang di tempat. Dan gak ada kata selamat dengan Guiding Wind. Yang sebenarnya udah kita lihat berulang kali, Chef ini terancam. Tapi ya Guiding Wind selalu menjadi penyelamat. There's no safe place for safe ya. Dan satu buah inner turret, Grace Pathway. Mencoba langsung menabrakkan diri mereka. Kali ini belakang dari Onyx Pertiwi. Kehilangan inner turret terakhir. Kali ini pasif dari base turret mid lane, bottom lane juga sudah mulai hilang. Dan ini kondisi yang sangat-sangat tertekan. Diton, mereka punya waktu 30 detik lagi nih untuk kembali memberikan pressure ke base turret dari Onyx Pertiwi. Ya, ditabrak lagi sepertinya satu buah inner middle turret yang sudah tidak ada. Mengekspos base turret dari Onyx Pertiwi dan lihat dari Diton ya mereka responnya adalah main grouping semua sehingga sulit dari Onyx Pertiwi untuk bisa melakukan targeting. Mau ke arah siapa? Karena secara nggak langsung main damage dealer mereka hanya ada di Moskov dan juga Vexana. Betul. Sementara Vexana ini susah banget untuk instant burst. Apalagi kayak ini mereka rapetan semua. Di depannya ada high loss bang. Iya dan sulit sekalinya mau maju dilempar sama Jauhead. masalah juga targeting dari Seth mau ke arah mana karena Ornot dan juga Norea menggunakan Purify. Itu dan cukup sulit untuk bisa men-trigger ke arah Purify-nya ya. Karena kayaknya efek sisi pasti cuman ada dari Special Migration aja. Kayak untuk Eternal's Guard kayak gitu-gitu kayaknya nggak cukup mudah untuk bisa meng-trigger dari Purify ya. Betul. Kali ini kita lihat untuk Lord yang pertama, sepertinya tarian dari Diton nggak ada yang bisa dilakukan lebih banyak lagi dari Onyx Pertiwi. Mengingat mereka dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan, 9.000 gap gold di menit yang ke-9. Perbedaan yang sangat-sangat jauh ya. Apalagi sekarang udah nggak ada pasif dari dua base turret mereka nih. Ini Lord pertama apakah bisa untuk dimaksimalkan oleh Diton agar kemenangan kedua ini jatuh ke tangan mereka nih? Harusnya bisa ya. Oke, The Thunderbelt memang menjadi item pilihan untuk Seth. Dan item berikutnya akan menuju ke arah Winter Crown mungkin. Untuk bisa lebih aman lagi. Atau bahkan dari satu buah Queen's Wing. Tapi ya Blade of Despair sekarang Chiltzy sudah selesai.
Oke, Horror X-nya udah ada, Hunter Strike udah ada, akan semakin besar lagi damage physical yang bisa disumbangkan oleh CLTZ dan bahkan Holy Crystal pun udah selesai di tangan dari Norea. Ya ini udah cukup sulit ya. Kalau kita lihat dari defense item teman-teman Onyx Pertiwi pun belum ada yang komit ke salah satu entah itu magical ataupun physical damage dari Diton gitu. Karena Seth. fokusnya adalah Thunderbelt dan wow, Seth terpick off. Dengan begitu instan, kali ini Lord mendekat di bagian tengah. Dan Diton bersamaan kembali dengan Glorious Pathway menjadi jalan terbuka untuk mereka untuk masuk ke dalam pertahanan dari Onyx Pertiwi. Norea masih belum memiliki zaman force, tapi Unstoppable Force flicker di cancel dan fokus ke bagian base Diton Esports. Mampukah mereka langsung fokus ke bagian base ya? Karena kali ini kehilangan 2 member Onyx Pertiwi down. Diton Esports for the win, clean sweep kembali. Dan kali ini Onyx Pertiwi